My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pacik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pacik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Pacik Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacik dan juga Rili. Welcome back to The Pacik channel. Untuk hari ini kita pengen membahaskan berkenaan dengan kemenangan dan akhirnya timnas Indonesia, timnas Garuda Muda U17 berjaya untuk lolos. Katanya ini adalah cara yang terbaru ya, kalau udah banyak kali menang dan peringkat klasemen yang pertama akan automatically masuk ke ini terus ke bahagian Pildun 2025 ini. Dan kita pengen juga mendengarkan daripada komentator Malaysia yang full semangat atas Indonesia lawan Yaman, bikin kaget kita juga karena kita tahu apa daripada tahun lepas lagi sampai mana-mana pun kalau Indonesia versus yang lain-lainnya, pasti komentator Malaysia satu ini yang sangat full throttle lah orang panggil tuh, memang sangat bersemangat. Jadi kita pengen dengarkan dahulu sebelum itu tentang Coach Justin untuk Coach Nova, gimana komentar dia juga. Mari kita dengarkan. Nova keras, berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim. Lawan Yaman, Coach, ini kemarin lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya Coach Nova melatih, ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu timnas, gue lebih enjoy lihat Coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan, dia intervensi. Jadi gue yakin U17 ini pasti perform. Nah, maksudnya di sini, maksudnya kalau ada kesalahan itu terus dia intervensi, bukannya ditunggu sampai habis game kayak yang satu itu. Gitu guys maksudnya. Mungkin begitu juga maksudnya kan, kita pun nggak tahu juga. Mari kita lanjutkan dengan melihat kepada semangat ini guys. Wow, Indonesia. Wih, semangat bos. Ivan lah. Be. Cari malam buat seluruh Indonesia. Waduh. Yang pertama dinafikan, namun beliau terus mengejar untuk bola muda. Mantap lah. Garuda Muda Indonesia. Garuda Muda. Gak semua jenius itu pakai jas dan berdiri di lab. Ada juga yang pakai celana training dan berdiri di pinggir lapangan. Di balik kemenangan timnas U17, ada satu nama yang layak dapat standing ovation, yaitu Coach Nova. Dia bukan sekedar pelatih, tapi kayak profesor taktik yang udah lulus S3 dari Universitas Sepak Bola. Waktu lawan Korea Selatan, tim yang di atas kertas kayak Godzilla dibandingin kita, Nova nggak main-main. Dia nggak sok jago, malah pasang strategi bertahan yang rapet banget, kayak toples lebaran yang dikaretin 3 lapis. Pemain Korea frustasi, kayak orang nyari sinyal di hutan, muter-muter tapi nggak nemu celah, tapi ujung-ujungnya malah Indonesia yang nyolong poin lewat serangan balik di menit-menit akhir. Penalti pula. Kemenangan itu kayak garam di luka Korea, perih tapi nggak bisa marah. Nah beda cerita pas lawan Yaman, Nova nggak pakai mode bertahan, dia tancap gas dari awal. Serangannya tuh kayak motor drag, belum sempet ngedip udah 2-0 aja di babak pertama. Mainnya galak, kayak bocah baru dibeliin sepatu bola baru. Skornya 4-1, Yaman dibikin nggak sempet napas, kayak abis lari keliling lapangan 10 kali sambil bawa galon. Yang bikin salut, Coach Nova ini udah kayak bunglon, lawannya siapa dia
ubah warna strateginya. Bukan kayak pelatih kaleng-kaleng yang maksa satu pola buat semua tim. Dia ngelawan Korea Selatan pakai kepala dingin, Gitu, ngelawan guys. Yaman pakai semangat panas membara, fleksibel kayak tukang parkir, pintar lihat kondisi, baru kasih aba-aba. Jelas banget, Nova bukan pelatih dadakan. Dia belajar dari pengalaman, ngulik strategi sampai ke akar-akarnya, Gila, dan guys. sekarang bisa baca permainan lawan kayak cenayang bola. Gak heran kalau timnya sekarang mulai disegani. Kadang ya, jenius itu nggak harus ngomong bahasa Inggris, Wah. cukup ngerti bola, ngerti tim, dan ngerti timing buat nyerang Wah. atau bertahan. Coach Nova itu, dia kayak nasi uduk, kelihatannya sederhana, tapi rasanya bikin nagih. Gak Wah, Coach Nova itu kayaknya nasi uduk, tapi kelihatannya bikin nagih gitu ya, gitu yang semangat kita penginkan. Sebenarnya daripada ayat-ayat dia ini juga banyak dia memberikan sedikit sindiran ya gitu, yang bukanlah sindiran pun tapi kayak macam panah petir kepada orang-orang tertentu itu guys. Nah gitu ya. Waduh, mantap coach. 2-1 di menit 52. Mental lawan ini tambah naik, pengen mencetak 2-2. Oke. Pertanyaannya, the big question mark adalah bagaimana reaksi dari pemain-pemain kita. Karena pelatih kan di pinggir lapangan. Kalau di futsal kan gampang, tarik 5, 1 menit masuk, 5 lagi masuk, bisa diberi pergantian, bisa diberikan instruksi. Kalau di samping kan nggak bisa. Justru pemain harus menunjukkan. Nah, sampai gol ketiga selama 30 menit mereka walaupun lebih sering diserang, tapi mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Nah, ini berkat proses yang diberikan oleh Coach Nova dan tim selama mereka persiapan. Persiapan ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga hasilnya mungkin untuk kita beberapa orang mengejutkan, tapi gue rasa Coach Nova sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Coach Nova dan timnya sudah memprediksi bahwa kita ini kuat. Nah, dia sudah memprediksikan. Dia tahu sudah keyakinannya itu untuk membawa timnas Indonesia Garuda Muda sampai ke level mana, guys. Selamat untuk timnas. Mantap anak muda, guys. Mantap. Siap bila lagi nih. mantap. هنالك التمرير كرة إلى كريم حمدي ألو. ورمي تدشين ريمونتادا لملام على تنفيذ محمد الجراش جول اليمن هدف التقليص لكن بالإمكان أن نعود نعم هكذا يقولون عن طريق القائد محمد الجراش في الوقت الذي راش حكم اللقاء يلعب كرة أحمد الجليدي أحمد Ay, أحمد الجليدي والوقوع في patungnya nggak lolos ya المحظور gitu. الوقوع في المحظور في اللقطة الماضية Waduh. ركلة جزاء لمنتخب إندونيسيا من علامة الجزاء هنا تنفذ وتسجل بالنسبة للاعبين اليمنيين هنا لدينا كرة محاولة لمنتخب إندونيسيا فرصة الهدف الرابع والهدف الرابع ذلك التمرير Mali Kazakhstan. Yes. Main just being main karena kita pengen semangat itu terus guys. Itu yang paling mahal. Inilah klasemen sementara grup C Piala Asia U17 2025 di mana timnas Indonesia U17 naik ke peringkat 1 dengan mengoleksi total 6 poin setelah berhasil membantai Yaman malam ini dengan skor akhir 4-1. Iya, definisi permainan total football di babak pertama yang ditampilkan oleh timnas Indonesia U17 berhasil membungkam Yaman di babak pertama, dan di babak kedua timnas Indonesia U17 mampu memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Yaman sehingga kita mampu menambah 3 gol lagi.
Dan dengan hasil ini Mantap sudah dipastikan Timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan resmi mencetak sejarah baru dengan lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang artinya Timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga setelah Uzbekistan dan Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Dan di laga Terus terakhir lolos, kita akan guys. menghadapi Afghanistan. Semoga Timnas Indonesia mampu mengalahkan Insyaallah, Afghanistan amin, amin, amin. agar mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 9 poin. Kalau menurut kalian gimana? Inilah klasemen sementara. Nah, ini yang kita pengen lihat juga bagaimana perkembangan terkini klasemen sementara grup C ini. Sebenarnya memberikan dorongan lah juga, disebabkan kejayaan mendapat 6 poin ini, Indonesia layak untuk mendapat title di kawasan 8 besar itu guys, termasuk apa tadi, termasuk juga Afghanistan ya, dan juga Arab Saudi, seterusnya Indonesia juga. Wah, gila guys, keren-keren. Apapun diucapkan tahniah lagi sekali buat Timnas Indonesia U17 karena lolos, direct lolos guys, terus terbang ke Piala Dunia 2025 Qatar. Jadi apa tunggu lagi, mari kita saksikan kemudian hari guys. Dan juga pertandingan seterusnya adalah di antara Afghanistan dan juga Indonesia. Yang lolos Dunia tadi U17 ialah di Qatar. Uzbekistan guys, Uzbekistan bukan Afghanistan ya, Uzbekistan. Negara-negara Tantan juga. Gitu. Jadi apapun itu, saya pada berdua sekian, kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen dan subscribe, dan insyaallah kami yang coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Assalamualaikum.